Nabi SAW bahkan mengajarkan mahalul qiyam, berdiri untuk menghormati kedatangan orang yang dimuliakan. Ada sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi ketika itu menyatakan qumu li Sa'ad fa innahu maulaku. Berdirilah untuk Sa'ad, sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Pada waktu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az belum memeluk agama Islam, tapi dia sebagai tokoh kepala suku, sekalipun non muslim, karena sebagai pemimpin, ketika ia datang, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri menghormati kedatangan Sa'ad bin Mu'az. Itu yang namanya mahalul qiyam. Jadi penghormatan, masih mending penghormatannya sahabat kepada Sa'ad bin Mu'az dengan cara berdiri. Penghormatan malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dan yang perintahkan Allah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Adapun teknis sujudnya, ada yang mengatakan tidak sampai sujud, posisinya seperti ruku dan seterusnya. Akan tetapi di sini sujud secara lafaz yang Allah Ta'ala firmankan itu bermaksud untuk memuliakan, bukan untuk penyembahan. Ini yang harus dipisahkan, menyembah dan menghormati. Kita berdiri menghormati bendera, bukan kita menyembah bendera, bukan kita menyembah tiang bendera, tapi kita menyembah simbolik lambang negara ini, yang di situ ada perjuangan para pahlawan untuk bisa mendirikan negara Republik Indonesia, bukan dalam rangka ibadah. Bahkan para sahabat ketika Nabi SAW datang, itu para sahabat sudah mempraktekkan mahlul qiyam. Sayyidina Hasan bin Thabit, tiap kali Nabi SAW datang, beliau berdiri. Sebagian sahabat yang lain mungkin belum memahami waktu itu, mereka tidak berdiri. Jadi berdiri itu bagian daripada adab. Kemudian mereka bertanya, kenapa kau berdiri tiap kali Nabi datang? Maka dijawab oleh Hasan bin Thabit, qiyamin min Rasulillah alayya fardun wa tarkul faraidi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa qalbun yara hadzal jamala wa la yaqum. Yang artinya berdirinya saya tatkala Nabi datang, hukumnya wajib bagi diri saya, dan meninggalkan kewajiban bukan perkara yang baik. Saya heran kepada orang yang punya akal dan hati, melihat keindahan ini yang datang, dia tidak berdiri menghormatinya. Jadi itu kan adab. Nabi al-Jamal, keindahan seluruhnya. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah berikan nisful jamal, hanya separuh dari keindahan. Wanita-wanita melihat Nabi Yusuf saat itu memegang pisau dan buah, mereka terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf, hingga yang mereka potong bukan buah tapi jari-jari mereka yang mereka potong, dan tidak merasakan sakit, seakan-akan diberikan apa? Obat bius. Itu masih nisful jamal, setengah keindahan. Sayyidah Aisyah mengatakan, walau niswatu Yusufa la ra'ayna jamalahu la atharna tadbi'al qulub 'alal aidi. Nabi diberikan kullul jamal, seluruh keindahan. Sayyidah Aisyah mengatakan, seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf yang memotong jari-jari mereka ketika melihat pesona keindahan dari Nabi Yusuf alaihissalam, kalau mereka melihat keindahan Nabi Muhammad SAW, yang mereka potong bukan hanya jari-jari mereka, tapi hati mereka ikut terpotong-potong. Sebab begitu indahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidak heran laki-laki pun memuji keindahan Nabi. Kalau suami memuji istri wajar, istri memuji suami satu hal yang wajar.
dari sisi keindahan. Tapi ini sahabat-sahabat, mereka ketika diminta menerangkan bagaimana sih fisiknya Rasulullah SAW, dijawab oleh Anas bin Malik, ma ra'aitu manzaran ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah seperti melihat wajahnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min wajhi Rasulillah, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi fa idza dhahika yatala'la wa wajhu kal badr atau kama qala. Beliau mengatakan, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari itu beredar di wajahnya. Apabila beliau tersenyum, maka seakan-akan mengeluarkan cahaya dari sela-sela giginya. Ini menandakan begitu indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Nabi SAW adalah manusia yang paling indah baik secara fisik maupun akhlaknya. Bahkan menatap wajah Nabi itu jadi barometer, tolak ukur keselamatan seseorang. Jika dia memandang Nabi dengan kecintaan, jika dia memandang Nabi dengan pengagungan, jika dia memandang Nabi dengan keimanan kepadanya. Salah satu pendeta Yahudi yang ada di Madinah, Abdullah bin Salam, itu memeluk agama Islam hanya dengan sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu disampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis, cukup memandang wajah Nabi, maka dia akan menerima agama Islam, karena tidak mungkin wajah semacam ini adalah pendusta. Tidak mungkin wajah seperti ini wajah penipu. Maka dia nyatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, faji'tu finnas li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi hijrah tiba di kota Madinah, saya ikut dengan rombongan manusia yang ikut hadir menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ingin melihat mana sih yang namanya Muhammad. Apakah benar dia seorang nabi? Tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Ia katakan apa? Sungguh ini wajah bukan wajah seorang pendusta. Ini adalah wajah seorang Nabi yang shadiq al-amin. Akhirnya dia memeluk agama Islam hanya sekedar menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan menatap wajah Nabi menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan di hari kiamat. Siapa yang tidak menatap wajah Nabi di hari kiamat, maka dia tidak akan selamat. Siapa yang memandang wajah Nabi SAW di hari kiamat, maka dia akan selamat. Hanya sekedar pandangan kepada wajah Rasulullah SAW menjadi tolak ukur dan barometer keselamatan dia di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang menjahit pakaian di dalam kamarnya, lampu pijar itu padam hingga jarum pun terjatuh. Ruangan berubah menjadi gelap. Dia coba mencari jarum, tidak ditemukan. Tiba-tiba sang kekasih muncul, Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam kamar yang gelap gulita, pancaran cahaya muncul dari wajah beliau sehingga menerangi ruangan tersebut. Jarum yang kecil pun itu bisa terlihat oleh Sayyidah Aisyah lewat pancaran wajah yang muncul dari wajah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi mengatakan, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamati. Wahai Aisyah, celaka orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita di bulan Maulid ini hanya bentuk simbol atau ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah pujian-pujian kepada Nabi. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca adalah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita baca ayat suci Al-Quran. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, yang kita bacakan adalah biografi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita membacakan doa.
Dan ketika kita menghadiri Maulid Nabi, kita mendengarkan tausiah yang isinya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana gerangan yang salah dari acara semacam ini? Di mana gerangan yang bid'ah dalam acara semacam ini? Di mana gerangan acara yang semacam ini dinyatakan hukumnya haram, sesat dan sebagainya? Hasya wa kalla. Justru acara semacam inilah yang akan bisa kita menarik pandangan Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Kalau saja kita memandang Nabi sudah selamat, bagaimana kalau Nabi yang memandang kita? Bagaimana kalau yang memandang adalah Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Allahumma inna nas'aluka nadra ila wajhil karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nazra ila wajhi syarif ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalul habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtail Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dhawil mafakhiri wal manaqib salatan wa salaman daimain abadan sarmada alaihi mahasib. Wa as'aluka Allahumma bijahim ladaika an tuzilana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirri sari fi sal asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti azadi wa ruwahi wa gidaiha ya rabbal alamin. Allahumma la tadalana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mayitan illa rahimtah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala agiman illa razaqtah wala dhalan illa hadaitah wala mubtalan illa afaitah wala du'aan illa istajabtah wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma muslimin fil kursi wal ghaza fi kulli Palestin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud zalimin wa sanatul ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tugadir minhu ahada. Allahumma alif fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadifin fi Palestin. Allahumma fukka qaida asrahum wa faris an karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawi ajlihim. Allahumma a'inhu ala balaihi wa hawwin alaihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara والسيوف مختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا محروما. سبحانك بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.